Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zatia Mayahuzi dengan NIM 2430106040. Saya dari Tadris Biologi 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi ginjal, kemudian perbedaan sistem ekskresi dari hewan vertebrata, dan juga yaitu pembentukan urin. Nah, untuk yang pertama yaitu kita akan membahas tentang anatomi ginjal. Di sini ada gambar dari anatomi ginjal itu sendiri. Yang pertama, ginjal itu merupakan organ ekskresi utama yang berfungsi menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kemudian, secara anatominya, ginjal itu tersusun atas korteks. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ada korteks. Di dalam korteks itu, kemudian selanjutnya ada medula dan ada pelvis ginjal. Kemudian ada arteri ginjal, ada vena ginjal dan juga ureter. Nah, yang pertama yaitu korteks ginjal. Di sini, di mana korteks ginjal ini mengandung badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan juga kapsula Bowman sebagai tempat awal penyaringan darah. Kemudian, medula ginjal di sini ada medula ginjal. Medula ginjal ini tersusun atas piramida ginjal yang berisi lengkungan Henle dan tubulus collectus, di mana berperan dalam pemekatan urin. Pelvis ginjal. Pelvis ginjal berfungsi sebagai penampung akhir urin sebelum dialirkan ke ureter. Selanjutnya, darah itu akan masuk melalui arteri ginjal. Kemudian bercabang menjadi arteriole aferen menuju glomerulus. Kemudian, setelah proses penyaringan dan pengaturan zat, darah yang telah dibersihkan tadi itu akan dikeluarkan melalui vena ginjal. Dari darah ini, setelah dia kemari, dia akan keluar melalui vena ginjal yang berwarna biru ini. Nah, selanjutnya, urin yang terbentuk itu akan dialirkan dari pelvis ginjal ke ureter. Dari sini dia akan kemari ke ureter dan menuju kandung kemih untuk disimpan sementara sebelum dikeluarkan. Nah, baiklah, segitu pembahasan saya tentang anatomi dari ginjal. Nah, yang selanjutnya itu di sini ada yang namanya perbedaan dari sistem ekskresi pada hewan vertebrata. Yang pertama ada Pisces, di mana Pisces ini memiliki ginjal yang berbentuknya sederhana, yaitu bisa disebut dengan mesonefros, di mana memanjang di sepanjang tubuh. Kemudian ikan air tawar itu cenderung banyak menyerap air sehingga menghasilkan urin yang encer, sedangkan ikan air laut justru menghasilkan urin yang zat sisanya nitrogen utama adalah amonia, di mana ia akan langsung dikeluarkan melalui insangnya karena ia bersifat sangat toksik dan mudah larut di dalam air. Selanjutnya yang kedua yaitu ada amfibi, di mana amfibi ini memiliki ginjal mesonefros yang lebih berkembang dibandingkan dengan ikan. Pada fase larva, amfibi akan mengekskresikan amonia, sedangkan pada fase dewasa, ia akan lebih banyak menghasilkan urea. Selain ginjal, kulit juga berperan penting dalam proses ekskresi, terutama saat hidup di lingkungan yang lembab. Kemudian yang ketiga ada reptil, di mana reptil ini memiliki ginjal metanefros, di mana ginjal metanefros ini lebih efisien dalam menghasilkan air. Kemudian zat sisa nitrogen utama adalah asam urat pada ginjalnya. Nah, kemudian yang dikeluarkan dalam bentuk semi padat. Adaptasi pada ginjal ini sangat penting oleh hewan reptil karena ia bisa hidup di tempat yang kering untuk mengurangi kehilangan air. Selanjutnya yang keempat ada Aves. Nah, Aves ini memiliki ginjal yaitu metanefros, di mana ginjalnya akan mengekskresikan asam urat. Urinnya akan bercampur dengan feses dan dikeluarkan melalui kloaka. Kemudian sistem ini tuh membantu Aves untuk menghemat air dan mengurangi berat tubuh serta mendukung aktivitas terbangnya sehari-hari. Selanjutnya yang terakhir itu ada mamalia. Mamalia itu memiliki ginjal metanefros yang paling kompleks dengan nefron lengkap termasuk lengkung Henle yang panjang dan zat sisa nitrogen utamanya itu berbentuk seperti urea. Nah, mamalia itu mampu mengatur konsentrasi urin secara efektif sehingga dapat beradaptasi pada berbagai kondisi lingkungan.
Baik, setelah tadi menjelaskan tentang anatomi ginjal dan juga perbedaan sistem ekskresi dari 5 hewan vertebrata, selanjutnya kita akan membahas yaitu tahapan dalam pembentukan urin, di mana tahapan dalam pembentukan urin ini terjadi secara 3 tahap. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Nah, yang pertama itu, tahap pertama ada namanya filtrasi, di mana di filtrasi ini akan terjadi di glomerulus, tekanan darahnya akan menyebabkan plasma darah tersaring ke dalam kapsula Bowman dan juga membentuk urin primer. Nah, zat yang tersaring itu bisa meliputi air, glukosa, asam amino, garam mineral, dan urea. Sedangkan protein dan sel darahnya akan tetap berada di pembuluh darah ini. Nah, selanjutnya, nih kapsula Bowman-nya ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang namanya reabsorpsi yang kedua. Reabsorpsi itu terutama terjadi di tubulus contortus proximal. Nih, dia akan terjadi di sini yang pertama. Yang kedua maksud saya. Untuk yang pertama tadi masuk kemari, kemudian dia akan terus kemari. Nah, di mana lengkung Henle dan sebagian tubulus distal itu juga merupakan tempat terjadinya yang proses kedua ini. Pada tahap ini, zat-zat yang masih berguna seperti glukosa, asam amino, ion natrium, dan sebagian besarnya air diserap kembali ke kapiler darah. Kemudian lengkung Henle itu berperan penting dalam mengatur keseimbangan air dan elektrolit sehingga membantu proses dalam pemekatan urin. Nah, yang terakhir, tahap ketiga, itu ada namanya sekresi, di mana sekresi ini berlangsungnya di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Di dua tempat ini di sini ya. Nah, di sini pada tahap ini zat sisa metabolisme seperti ion hidrogen, ion kalium, amonia, dan obat-obatan ditambahkan ke dalam filtrat. Proses ini membantu menjaga keseimbangan asam-asam dan kadar ion di dalam darah. Nah, baiklah teman-teman, setelah tadi menjelaskan tentang anatomi ginjal, kemudian perbedaan dari sistem ekskresi hewan vertebrata, dan terakhir yaitu proses pembentukan urin, maka berakhir pula penjelasan saya mengenai 3 hal tersebut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.